Jadi kalau istilahnya itu ada asbabun nuzulnya. Ini kalau Pak Dwi Cahya Utomo, kita biasa manggil beliau Pak DCU ya. Pak DCU ini selalu bilang asbabun nuzul. Semua itu ada asalnya. Nah, nanti setelah ini kita akan sama-sama belajar bagaimana asbabun nuzul ya, atau histori dari cryptocurrency itu. Ya, insya Allah ini setelah ini kita masuk ke sesi materi pertama, narasumber dari Pak Dwi Cahyo Utomo. Ini saya bacakan sekilas profil beliau. Nama lengkap Dwi Cahyo Utomo, SE, MA, PSD. Beliau menyelesaikan studi sarjana ekonomi di Universitas Diponegoro, produk asli Undip. Kemudian Master of Arts-nya ini di Bournemouth University, kemudian Doctor of Philosophy di University of Southampton. Nah, ini mohon maaf nih kalau pelafalannya salah ini. Saat ini beliau adalah Wakil Dekan Sumber Daya dan Inovasi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Beliau aktif mengajar mata kuliah ekonomi digital, accounting, dan lain-lain. Beliau juga penelitiannya banyak, bisa dicek di sekolar.undip.ac.id tentang ekonomi, manajemen, perilaku pasar, big data, dan lain-lain. Dan khususnya beliau ini sangat menyukai penelitian dengan pendekatan kualitatif. Baik, beliau akan menyampaikan materi hari ini tentang genealogy of crypto asset, dan monggo sama-sama kita ikuti. Pak Dwi, Ye, sehat ya? alhamdulillah Alhamdulillah. Live di mana ini Pak? di kantor. Di kantor, lantai satu ya? Lantai Oh, satu. nggih, saya di lantai tiga, Pak. Baik, langsung saja kita berikan waktu kepada Pak Dwi Cahyo Utomo untuk materi. Saya share screen ya? Oh, boleh, boleh, Atau boleh. dari jenengan? Eh, saya saja gimana Oh, biar nggih, cepat monggo, dapat. monggo. Baik, Tapi share-nya belum bisa. oh, nggih, Saya sekejap. share tugas. Oke, Ya, allow. Oke, sudah saya allow, Pak Dwi. Baik, ya. hadirin sekalian ya, sambil izin ya biar enggak terlalu kaku lah, kita santai aja. Kita sama-sama mengikuti, semoga bisa mendapatkan ilmu yang manfaat. Pada Pak Dwi dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good Salam. morning untuk semuanya saja. Yang saya hormati Pak Dekan, Bu Wadek, khususnya ada Pak Aidil dari PT BTW. Saya sebetulnya cemburu juga kenapa Pak Aidil dipanggil Mas, tapi kalau saya dipanggil Pak, gitu ya. Padahal sebetulnya sama-sama mudanya. Itu Pak Alis itu kayaknya diskriminasi. Gitu. Yang pertama. Baik, sebetulnya izinkan saya eh, membawakan materi yang mungkin agak aneh bunyinya gitu bagi teman-teman yang ini apalagi yang teman-teman dari SMK, tapi paling tidak saya mau share dulu dan mohon maaf ini bahasa Inggris tapi nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia gitu ya Pak Adil dan teman-teman mungkin ini kalau ada hal yang mungkin nanti saya salah juga perlu kita diskusikan. Judulnya genealogi. Genealogi itu apa sih? Genealogi itu kayak genetika gitu ya. Genetika itu ya kalau kita gen gitu ya. Kalau tadi Pak ahli sekarang orang pondok ngomongnya ya asbabul nuzul gitu ya. Tapi kira-kira genetika lah. Genetika atau genealogi ini saya pakai untuk melakukan analisis yang menjadi paparan ini. Sebetulnya ini proyek bersama Pak Alis yang nanti sedang dikerjakan untuk menjadi sebuah paper ini. Judulnya Genealogy of Crypto Asset. Nah, eh, ini pun tadi sudah dibacakan. Mungkin bidang saya memang di accounting, jadi memang agak relevan dan memang master saya di International Business Finance di UK. Waktu itu saya malah belajarnya bermain di Nasdaq, bermain di portofolio waktu itu, tapi yang instrumen pada saat itu 2006 ini Bitcoin dan kawan-kawan belum se-booming saat ini gitu ya. Ini mungkin yang relevansi apa yang sedang saya sampaikan sekarang.
Nah, yang pertama, apa sih itu genealogi? Jadi genealogi itu sebetulnya cara berpikir, cara menganalisis yang dilakukan ini yang mengenalkan itu sebetulnya ya satu tokoh ya namanya Foucault yang dipengaruhi oleh Friedrich Nietzsche. Jadi Friedrich Nietzsche itu orang Jerman, Foucault itu orang Prancis, di mana Foucault itu menggunakan analisis genealogi untuk ya melihat ya, philosophical assumpsi, asumsi filosofis dan juga konsep-konsep pengetahuan yang saat ini ada, termasuk apa yang disebut dengan sebuah kebenaran dan juga ada sebuah yang namanya kebenaran. Jadi kalau Foucault itu selalu berpikir bahwa yang namanya kebenaran itu pasti ada hubungannya dengan kekuasaan. Kekuasaan itu tidak bisa bicara tentang sistematik atau sebuah struktur, tidak. Tetapi siapapun, kayak Pak Arlis itu sekarang kalau sebagai kekuasaan, kira-kira kekuasaannya sama istrinya itu secara tampilan pasti kekuasaan itu besar Pak Akhlis karena di agama diajarkan suami atau suami itu akan mendidik istrinya gitu ya. Tetapi dalam kenyataannya kekuasaan itu tidak di Pak Alis tapi kekuasaan di istrinya. Paling kalau Pak Alis dia yami gitu ya Pak Alis ya. Ya mami gitu kan, ngikutin maminya gitu kira-kira gitu. Lah itu kekuasaan yang sebetulnya si buku itu mengatakan itu bukan sebuah yang struktur, tetapi kekuasaan itu apa yang bisa mempengaruhi. Lah termasuk sebenarnya apa yang kita alami sekarang, bagaimana instrumen kayak kripto aset ini menjadi sebuah yang booming ini terkait dengan hal itu. Otomatis inilah yang berangkat dari pola pikir yang mau saya sampaikan. Dan ini menjadi satu metode sebetulnya, pendekatan metode terkait dengan pendekatan riset di mana ini metode melakukan melihat untuk menginvestigasi dan melihat secara historis ya baik melihat apa yang sudah dilakukan masa lalu dan juga apa critical point dari masa lalu dan saat ini. Kira-kira kita mencoba melihat masa kini dan masa yang lalu kira-kira hubungannya kayak apa. Itulah kira-kira secara singkat yang disebut dengan genealogi. Jadi akan fokus pada melihat pada pengetahuan yang ada, mungkin ada muncul beberapa kekuasaan atau ya fokus dari manusia itu kemana. Nah kira-kira seperti itu istilah genealogi untuk sedikit membuka wacana apa itu genealogi. Jadi genealogi sebuah pendekatan riset kira-kira gitu. Jadi teman-teman sederhananya kayak gitulah. Genealogi ya pendekatan riset yang terkait dengan melihat tadi kalau bahasa sederhananya asbabun nuzul. Baik, kemudian saya masuk ke istilah kripto aset. Nah ini saya ambilkan dari salah satu scholar Rusia yang ada di Saint Petersburg sekarang saat ini yang namanya Profesor Koch Herkin, di mana eh, kripto aset, karena ini bicaranya kripto aset. Ya. Kripto aset itu dapat didefinisikan sebagai aset digital yang dimiliki oleh eh, private atau individu ya, yang dicatat secara digital dan kemudian di dalam sebuah catatan buku besar yang dapat didistribusikan ke mana saja. Ya. Dan itu menjadi digunakan sebagai alat untuk membuat transaksi, bisa pertukaran, investasi, dan juga sebagai alat untuk bahkan mengakses terhadap layanan, kira-kira gitu, terhadap layanan yang dikeluarkan, nah, termasuk PT BTWW itu sebetulnya ya bagian dari ini. Nah, secara konsep Profesor Kohersin itu membagi dua tipe. Yang pertama tipe dari kripto aset itu yang disebut dengan virtual currency sebagai alat pertukaran atau pembayaran, ya, sebagaimana sebagai alat sebagai tabungan lah kira-kira termasuk. Jadi ini currency bicara. Yang kedua disebut dengan digital token, yaitu merepresentasikan hak kepemilikan digital. Yang ini biasanya akan terkait dengan fungsi investasi dan juga untuk tujuan-tujuan dari apa namanya transaksi untuk kebutuhan
berinvestasi. Oleh karena itu, saya kira kita bisa lihat secara konsep. Ini memang berangkat yang namanya kripto aset, namanya kripto. Ini berangkat dari ilmu kriptografi. Kriptografi itu ya ada bentuk-bentuk yang kemudian itu dipakai yang punya makna yang bisa diterjemahkan secara matematis. Ya. Dan kemudian itu yang dipakai untuk merepresentasikan sebuah nilai. Ya. Dan sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem keuangan global. Nah, kira-kira seperti itulah yang disebut dengan kripto aset. Ya. Dan yang menarik adalah ini ada satu dua kata yang disebut dengan distributed ledger technology. Ini yang sebetulnya akan diistilahkan dengan nanti basic dari sebuah blockchain. Gitu. Dan kemampuan untuk bisa ditransfer, bisa apa namanya, di, diperdagangkan, disimpan secara elektronik. Kira-kira seperti itu. Jadi yang sekarang PT B2W itu sebagai pemain dari atau perusahaan yang berbisnis dengan menggunakan ini. Kira-kira seperti nanti saya kira Pak Edil akan jelaskan. Itu yang secara sekilas. Nah, sekarang saya akan coba masuk ke dalam, ini kenapa kok nggak bisa? Oke. Nah, secara klasifikasi legal ini ya saya kira ada buadek yang orang hukum gitu ya. Secara klasifikasi legalnya, kripto aset itu bisa menjadi tiga kalau secara konsep. Yang pertama sebagai legal tender. Legal tender itu maksudnya alat pembayaran yang sah. Sah itu artinya ya kalau ada transaksi dan kemudian itu dianggap disepakati sah ya udah itu bisa legal tender. Atau sebagai uang yaitu alat pembayaran diterima umum. Bisa terjadi tanpa kesepakatan itu bebas. Artinya ya pokoknya diterima umum. Sah nggak sah tapi diterima kira-kira gitu. Itu terkait dengan uang. Jadi memang kalau uang yang beredar di Indonesia itu adalah alat pembayaran yang diterima umum dan sah, kira-kira gitu. Rupiah itu adalah alat pembayaran yang diterima umum yang sah, kira-kira. Dan yang ketiga bisa berbentuk Ini sebagai 1 kilo harta berapa, benda, Kak? harta benda atau disebut dengan properti, kira-kira. Ini secara legal classification. Nah, ini ada problem yang kaitannya dengan hal ini secara perkembangan, ya. Jadi kripto aset atau aset kripto itu tadi kan bisa dikelompokkan menjadi tiga, sehingga ini punya efek impact terhadap, lah terus secara hukum gimana ini? Ini nggak selesai sampai sekarang belum selesai. Secara hukum ini saya kira PR-nya nanti di Bu Wadek yang orang hukum ini kayaknya ini bicara ini banyak secara aspek hukum ya, secara internasional. Ya contoh saja di Uni Eropa ya ini juga masih terus menjadi perdebatan sebagai financial instrument. Ya. Dan saya kira setiap negara akan punya treatment atau regulasi yang berbeda-beda. Khusus di Indonesia, ya, khusus di Indonesia kira-kira seperti apa? Ya. Jadi di Indonesia itu akan dianggap sebagai ya objek yang dapat dipindahkan tetapi intangible ya, dan punya hak kepemilikan dan masih diatur dengan tradisional legal, bisa ada claim, handover dan inheritance. Itu kira-kira yang saya temukan di literatur. Kemudian secara lingkungan yang kalau di Indonesia kayak apa ya, di Indonesia khusus untuk cryptocurrency itu dalam saat ini berdasarkan temuan atau literatur yang saya baca itu dilarang sebagai metode pembayaran. Itu metode pembayarannya hanya rupiah. Gitu. Tetapi diperbolehkan sebagai aset yang dapat diperdagangkan. Ya. Aset yang dapat diperdagangkan. Jadi Anda sekarang kalau sama saja beli aset apa kemudian bisa diperdagangkan. Ya, tetapi tidak boleh atau dilarang oleh pemerintah Indonesia sebagai mata uang atau pembayaran kira-kira.
Ya, ini karena diatur oleh Bank Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat di Amerika maupun di Eropa sampai sekarang pun juga sama, ya. Jadi bahkan Amerika pun juga apa namanya punya persoalan terkait dengan regulasinya dan termasuk dengan kaitan regulasi perpajakannya. Ya. Ini kira-kira kondisi lingkungan yang ada. Nah, implikasi keuangannya apa? Di dalam kripto aset itu sekarang menjadi apa ya? Ya bagian dari portofolio ya, komponen portofolio investasi yang menawarkan ya, instrumen alternatif di luar tradisional financial instrument ya, seperti saham atau obligasi. Jadi ini menjadi trennya menjadi itu. Saya kira B2W juga nanti akan arahnya ke sana. Ya. Kemudian juga eh, problem atau implikasi finansialnya terkait dengan nah, kalau perusahaan nanti punya kripto aset, terus nanti di laporan keuangan di balance sheet atau laporan posisi keuangannya menjadi seperti apa? Ini juga menjadi tantangan dari profesi saya sebagai akuntan juga yang saat ini terus saya kira sedang berkembang. Ya. Jadi termasuk juga nanti laporan keuangan itu akan dipakai untuk penilaian kinerja. Bagaimana menilai kinerja terkait dengan eh, adanya kripto aset yang dijalankan ini sampai sekarang saya kira masih menjadi PR bagi baik akademisi maupun di praktisi. Nah, itu tadi sekilas tentang kripto aset. Ya, baik praktek yang saat ini ada eh, apa di Indonesia maupun di luar negeri. Intinya di Indonesia saat ini belum diterima sebagai alat pembayaran. Ya, pemerintah tidak menerima itu. Nah, kemudian saya mencoba, ini saya kira bersama Pak Halis nih sebetulnya lagi proyek bersama ini sama Pak Halis. Ini harapannya jadi publikasi nanti. Di paparan ini saya kira bahan publikasinya bersama Pak Halis sebetulnya. Uh, kita bisa melihat secara historis kripto ya atau Cryptographic Foundation itu di tahun 80-an baru muncul. 80-an konsep kriptografik sebagai fondasi dari Bitcoin itu pada jadi bicaranya ke kriptografik. Jadi kriptologi, kriptografi gitu ya. Orang kriptologi orangnya tapi kriptografi itu ilmunya. Ya. Jadi nanti Anda bisa cari kriptografi itu kayak apa. Itu sebuah cabang ilmu gitu. Dan itulah yang disebut dengan era sebelum Bitcoin, era sebelum Bitcoin. Tapi era sebelum Bitcoin ini yang nanti akan lihat sebelum kripto berarti kayak apa nih? Jadi kalau kripto itu ada kripto aset, ada era sebelum Bitcoin, tapi juga sebelum ini apa? Ini yang mau kita lihat. Ini yang nah, sebelum ini saya kira masih kita menggunakan physical money ataupun aset termasuk tradisional uh, instrumen keuangan, ya, seperti saham, obligasi, uang, dan sebagainya. Ya, itu sebelum tahun 80-an, kira-kira begitu. Kemudian kita lihat lagi di 2009 sampai sekitar 2013 itu yang disebut dengan periode sebagai dasar terbentuknya Bitcoin, kira-kira gitu. Sebelum dasar sebetulnya Bitcoin. Jadi ada dua sebetulnya sejarah yang bisa kita lihat pada saat mulai kriptografi itu secara teknologi dipakai dan kemudian munculnya Bitcoin. Nah, munculnya Bitcoin itu ya sebetulnya nanti akan terkait dengan blockchain dan sebagainya yang sedang nanti kita diskusikan di paparan berikutnya. Nah, tahap periode berikutnya adalah periode ekspansi. Ini artinya berkembang dari konsep Bitcoin yang kemudian berkembang sampai di tahun 2000, sekitar 2016-an. 2016-an itu yang kita sebut dengan specialization, memang ada beberapa hal-hal yang ditawarkan secara spesial dan konsep munculnya smart contract, ya, kontrak yang
kira-kira secara digital, nggak secara fisik. Nah, ini orang hukum kayak Bu Laksmi mungkin menjadi apa bisa gitu ya smart contract. Nah ini semuanya saya kira berangkat dari kriptografi, kemudian penggunaan blockchain sehingga ini bisa terlaksana. Kira-kira gambarannya gitu. Kalau orang hukum tanya mesti bingung, apa mungkin smart contract itu dilakukan tanpa tanda tangan dan tanpa ada orang yang hadir misalkan gitu. Itu orang hukum pasti tanya maturation atau ke periode yang agak sudah mulai sampai yang kita rasakan sekarang. Ini memang agak lebih scaling itu artinya mulai berkembang secara masif. Ya saya kira tidak tahu nanti PT BTW itu berdiri tahun berapa ya. Saya tidak tahu mungkin itu bagian dari periode-periode ini gitu ya. Pada saat itulah yang kemudian dipakai oleh semua seluruh dunia. Dan terakhir ini yang sampai saat ini yang sedang kita lihat nanti juga kaitannya dengan uh, sustainability dan perkembangan regulasinya. Ini kira-kira yang sedang kita bahas nanti di dalam artikelnya bersama Pak Alis itu ini cukup banyak Pak Alis nanti kira-kira gitu Pak Alis. Ini yang pertama. Nah, kita akan coba melihat satu persatu sebelum kita masuk ke dalam yang namanya pre crypto ya, pre crypto. Sebelum pre crypto itu bagaimana dia mempengaruhi kepada uh, tahun 80-an di Cryptographic Foundation. Nah, ini sebelum itu berarti ada yang mempengaruhi kira-kira gitu. Ada asbabun nuzul yang kira-kira Cryptographic Foundation itu mulai muncul. Nah, satu-satu mungkin kita lihat di pre-Bitcoin era dulu. Ya. Di pre-Bitcoin era yaitu Cryptographic Foundation. Nah, ini muncullah tahun 80 ada yang namanya seorang kriptografer yang namanya David Saum, David Kaum, Saum kalau nggak salah. Yang dia menawarkan sebuah sistem yang disebut dengan anonymous electronic payment, ya, yang menggunakan cryptographic protocol. Ya. Jadi ini David Saum itu tahun 83, dia seorang cryptographer, di mana dia menawarkan bagaimana sih menangani sebuah uh, ya lack of control sama security atau keamanan di dalam sistem pembayaran yang anonimus. Ya, itu yang pertama. Kemudian juga bagaimana mengelola transaksi elektronik yang muncul gitu kira-kira ke depan. Dan juga menawarkan yang disebut dengan blind signature, yaitu tanda tangan yang ya bukan tanda tangan anulah fisik lah kira-kira. Yang ini menggunakan model kriptografi yang David Saum kembangkan. Itu kira-kira yang tahun 83. Inilah yang kemudian kira-kira 10 tahun kemudian mengilhami ya, muncul yang disebut dengan konsep bit gold dan juga bit money. Jadi ini saya kira banyak kalau dari perkembangan ini banyak diilhami oleh perkembangan dari David Saum itu kriptografer kemudian melihat sistem ekonomi yang uang kertas, uang yang beredar saat ini, kemudian ada uang itu nanti ya konsepnya dijamin ada emas yang menjadi cadangan dan sebagainya. Nah ini mulai muncul diadopsi dan itulah muncul bit ya, binary digital itu artinya memang ini bit ini menjadi muncul bit gold maupun bit money. Tokohnya ada Nick Sabu untuk bit gold, kemudian Wedai itu tahun 98 untuk bit money. Nah, ini semua yang saya kira membuat trigger munculnya yang namanya nanti Bitcoin sebetulnya. Bitcoin ini munculnya ya ada David Saum, ada Nick Sabu dengan Bitgold-nya. Jadi sebetulnya Bitgold itu ya dia berpikir mulai melihat apa namanya
eh, ketidakefisien dan efisiensian di dalam sistem keuangan tradisional gitu. Dan kemudian ngapain kita harus disentralkan gitu, gitu. Ya sudah disepakati aja kita kesepakatan konsensus gitu. Kemudian dipakailah mengadopsi ya konsep emas yang menjadi cadangan uang itu menjadi Bitcoin dan muncullah Bit Money. WD itu sebuah white paper ya tulisan yang kita agak zaman dulu ini belum muncul seperti saat ini. Jadi berangkat dari apa yang dipikirkan oleh Benjamin Franklin yang menciptakan uang kertas ya, dan menjadi sistem pembayaran modern. Ya, walaupun dulu disebut modern, sekarang kita sebut tradisional. Dan ada satu lagi yang membuat dasar Bitcoin itu semakin muncul gitu. Ini foundationnya di era Bitcoin nanti yang disebut dengan si Stuart Haber Damas Scott tahun 91. Inilah yang menggabungkan, mengintegrasikan antara blockchain gitu ya, kemudian dengan konsep kriptografi dan blockchain di tahun 91 yang kemudian konsep inilah yang ditangkap oleh Bitgood dan Bitmoney. Nah, ini dasar kenapa Bitcoin itu bisa muncul, gitu ya. Bitcoin itu muncul. Nah, kemudian kita lihat sekarang, nah, mulailah masa di mana Bitcoin itu mulai muncul. Ini saya cerita kayak dongeng, karena cerita sejarah. Ya. Jadi mulai Bitcoin ini muncul kapan? Nah, ini kira-kira tahun ya 2009 saya masih kuliah. Waktu itu mungkin saya masih kuliah sudah pulang saya S2. Jadi pada saat itu memang baru berupa konsep-konsep waktu saya kuliah di Eropa. Tapi belum sampai saat ini, semasif saat ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini, sorry, yang namanya Bitcoin, ya, itu diterjemahkan pertama oleh Satoshi Nakamoto tahun 2009 dan Satoshi Nakamoto pun juga seorang yang anonimus. Saat ini pun nggak ada yang tahu siapa Satoshi Nakamoto, sebetulnya orang Jepang atau orang mana nggak ada yang tahu. Jadi sampai konsepnya anonimus karena semuanya berangkat dari kriptografi. Ya. Dan eh, Sakato Shinobu sudah menggabungkan, sudah mengambil dari konsep sebelumnya sebelum konsep Bitcoin dijelaskan. Jadi memang kalau secara literatur Bitcoin muncul itu banyak disebut Satoshi Nakamoto. Padahal kalau kita lihat sebelumnya, sebetulnya Satoshi Nakamoto itu menggabungkan dari beberapa konsep dari konsep yang sudah berkembang sebelumnya. Gitu ya. Salah satunya yang disebut dengan Proof of Work Consensus. Jadi membuktikan kalau ini ya ini apa ya, nanti proof of work sama POW itu nanti saya jelaskan juga apa itu POW. Kemudian juga muncullah yang namanya Namecoin, ya, yang itu Decentralized Domain Name System atau DNS. Yang dulu saat ini kalau kita bikin domain name system kan kayak kita harus melapor atau meminta, gitu ya. Kalau ini benar-benar decentralized. Ya. Dan mungkin yang mendorong saat ini Bitcoin atau aset kripto itu menjadi lebih masif itu sejak pertemuannya yang disebut dengan Litecoin. Ya, kenapa? Karena di sini kemudian bisa uh, diproses gitu ya dengan temuan ini atau dengan konsep ini desktop komputer dengan ya spesifikasi nggak terlalu tinggi sudah nggak ada masalah. Ini yang kemudian membuat semua orang bisa uh, bermain atau menggunakan atau melihat Bitcoin atau aset kripto itu menjadi penting. Dan juga, maaf, sebentar, saya habis baterainya. Dan yang kedua adalah mulai menggabungkan atau mulai dikenalkannya yaitu proof of stake, gitu ya. Jadi ini sebuah alternatif konsensus. Gitu. Jadi kalau dulu konsensusnya itu pakai proof of work, sekarang muncul ada yang namanya proof of stake, ya. Di mana ini lebih
lebih murah gitu ya, lebih aduh Soalnya tadi ngomong ini bis. Nih. Izin benar, nggih. Beliau baterai laptopnya habis, mungkin sebentar di tes dulu, nggih. Sebentar, mohon izin ditunggu sebentar. nggak tahu ini Oke, mati sendiri. beliau masuk, nggih. Monggo dilanjut, Mohon Bapak. maaf, mati Nggih, sendiri. Tadi sampai mana ya? Sebentar. sampai fondasional. Mungkin apakah sudah tershare ya? Nggih, sudah tadi ya, sampai ini, Sudah ya? Ya, sampai ya. Oke. fondasional, sampai Jadi fondasional. ini di Bitcoin itu muncul namanya tadi Satoshi Nakamoto, kemudian Namecoin itu decentralized DNS, domain, muncul Litecoin itu yang bisa diakses oleh komputer dengan uh, less power, less processing power. Kemudian juga foundationnya muncullah yang namanya proof of stake, ya. Temuan yang namanya proof of stake. Apa itu yang yang akan menggantikan dari konsensus berdasarkan proof of work. Jadi proof of work itu kalau kita mengerjakan, kita yang melakukan itu bisa dibuktikan, kira-kira gitulah. Ya, tentunya menggunakan tadi kriptografi sama yang namanya blockchain. Nah, kemudian periode berikutnya inilah muncul yang namanya specialization sama smart contract. Nah, inilah muncul beberapa produk teknologi yang muncul, ada Ripple, ada Ethereum gitu ya. Kemudian nanti bisa bicara ada juga Monero gitu ya. Apa itu Ripple? Ripple itu ya kayak ya payment network atau payment protokol ya. Kalau sekarang itu Anda sudah pakai ibaratnya apa ya, payment system yang saat ini Anda pakai, misalkan ada GoPay, Go atau OVO dan lain-lain, itu sebetulnya ya berangkat dari temuan-temuan ini, gitu ya, temuan-temuan ini, atau mulai muncul teknologi-teknologi ini. Nah, kemudian juga ada yang disebut dengan Ethereum, mungkin ini nanti bisa Anda cari sendiri, yang bedanya apa sih, ini menawarkan yang namanya smart contract itu di sini. Ada munculnya uh, Ethereum sebagai sebuah uh, apa namanya platform di mana akhirnya cryptocurrency bisa masuk di sini. Jadi ibaratnya perkembangan saat ini, kalaupun pemerintah itu melarang ada cryptocurrency, begitu teknologi ini semua berkembang, ya kemungkinan tetap aja transaksi itu antar currency akan ya, mungkin akan lebih mahal saja. Tetapi bahwa transaksinya dunia bisa semua karena memang ya dengan platform smart contract ini memungkinkan. Dan Monero juga fokus pada yang namanya anonymous cryptocurrency ya, menggunakan ya apa ya, security kira-kira gitulah, dengan cara menggunakan anonymous. Anonymous itu maksudnya ya kalau nggak ketahuan nggak ada yang tahu, sehingga lebih aman, kira-kira begitulah. Tapi ada muncul masalah yaitu accountability. Ini Monero, ini saya sedikit saja menjelaskan, ada Ripple, Ethereum, Monero itu sebetulnya bagian dari
expansion period, di mana ini periode yang membuat yang namanya kripto aset itu menjadi terekspansi dengan mudah. Ya, karena dengan beberapa temuan, termasuk ini ada Zcash, ini nanti Anda bisa cari ini semua, ini ada semua, dan apa namanya, intinya bahwa ini masuk wilayah ke dalam security, ya, fokus pada platform-platform ini menjadi menawarkan security dan sebagainya. Nah, kemudian yang periode berikutnya di tahun 2000 sampai 2021 yang disebut dengan maturity period. Jadi nanti bisa Anda lihat di maturity period ini mulai berkembanglah yang teknologi atau apa ya namanya, terkait dengan bagaimana, atau meme, bahkan meme coin itu maksudnya gini, itu yang meme kayak meme yang lucu-lucuan itu. Nah, lucu-lucuan itu termasuk juga ada yang terkait dengan crypto aset juga gitu. Atau terkait dengan cryptocurrency atau Bitcoin yang semacam Bitcoin, itu juga ada yang meme. Dan scaling itu maksudnya apa? Mendorong semua platform itu bisa bergerak menjadi lebih luas lagi, kira-kira gitu. Teknologi-teknologinya masuk ke wilayah itu, kira-kira termasuk Ethereum tadi muncul menjadi skema untuk bisa pinjol, pinjaman online dan sebagainya, itu sebetulnya masuk di dalam tahun ini. Dan terakhir, sebelum terakhir untuk menjelaskan apa itu proof of work sama proof of stake tadi. Ini soalnya penting ya. Jadi memang kalau di intinya gini lah, saya ambil yang nomor 4 saja deh, untuk terlalu panjang nanti, terlalu panjang. Nanti bisa kita diskusikan. Hacker would need to have 51% of computation power to add malicious block. Jadi kalau dia hackernya mau masuk tuh dia harus memasukkan gitu ya. Ya, banyak ya, kira-kira malicious block itu 50%-nya. Tapi kalau dengan proof of stake ya, hacker would need to own, jadi harus memiliki 50% cryptocurrency on network, dan itu hampir tidak mungkin, kira-kira gitu. Jadi intinya proof of work ini dipakai akan kenapa masuk ke proof of stake, ya kembali lagi ke masalah keamanan, masalah terkait dengan bagaimana ini lebih efisien, lebih cepat, dan sebagainya. Kira-kira kenapa proof of stake itu muncul ya menggantikan proof of work. Jadi kira-kira temporarinya jadi kayak gini. Yang saat ini sampai saat ini kan. Ya kira-kira shift from proof of work to proof of stake. Fokusnya ke reducing energy dan juga scalability, akan jangkauannya lebih luas. Nah, ini kira-kira gambaran apa namanya, contoh misalkan ada problem dengan di Cina. Cina mengeban transaksi kripto pada tahun 2021. Kemudian juga US juga mulai melihat, oh ini bahaya nih gitu ya. Ada problem nih ketika collapse di financial transaction-nya, di financial instrument transaction orang pindah sana. Ya, kemudian juga ada institutional adoption di contemporary period ini. Contohnya Starbucks itu mulai mengeksplor payment dengan blockchain, kira-kira gitu ya. Ini kira-kira contemporary-nya terus berkembang sampai saat ini, dan macam-macam yang akan berkembang terus, yang kita nggak mungkin kita pertanyaan itu bentuk apa lagi yang akan muncul gitu, bentuk apa lagi yang akan muncul, kira-kira gitu. Pertanyaan kita muncul kayak gitu. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan. Nah, ini mulai masuk ke analisis genealogi yang agak lebih asbabul nuzul. Jadi kita melihat nanti generasinya kayak yang barusan kita bahas itu adalah terkait sama technological development dan innovation. Dan itu bisa terkait dengan organisasi dan community. Termasuk yang sekarang ini mungkin PT B2W yang sekarang ada, nanti akan dijelaskan bagaimana praktikalnya, produk-produknya sebetulnya terkait yang di bawah. Tapi sebetulnya kita harus melihat kira-kira pergerakan tatanan sosial dan perubahan tatanan sosialnya seperti apa. Itu yang kita lihat di Plikto. Ya, ini yang perlu kita lihat untuk menggambarkan apa yang mengakibatkan
hal ini muncul semua. Inilah yang disebut dengan genealogi analisis. Dan harapannya dengan analisis kayak gini, ini masih berkembang ya. Analisis saya yang lakukan ini terus berkembang. Ini proyek bersama sama Pak ahli soalnya. Dan nanti akan menjadi sebuah artikel mungkin yang setelah dilakukan dari kajian-kajian literatur yang ada. Nah, ini yang perlu kita pahami dari maaf dari teknologi development sama innovation itu akan tiga era lah kira-kira kalau disingkat, yaitu pre-Bitcoin, ada Bitcoin, ada beyond Bitcoin era. Kira-kira kalau kita mau lihat kayak gini, ya. Jadi tadi kesimpulan yang kita bahas dari panjang cerita tadi tiga ini. Ya. Terus kemudian kalau kita lihat ini ada hubungannya sama yang namanya philosophical uh, economics thought gitu ya, yang disebut dengan libertarian ekonomi. Intinya gini, ini berangkat dari orang itu secara sosial, secara ekonomi tidak mau diatur, kira-kira gitu. Maunya kebebasan, liberty itu maksudnya kebebasan. Jadi emphasis on individual freedom and free market. Jadi ini tokoh-tokohnya, ya, tokoh-tokohnya yang masuk di libertarian. Saya nggak akan jelaskan ini, tapi ini bagian dari analisis kita nanti untuk melihat di genealogi lebih dalam di setiap tokoh ini nanti terkait dengan apa yang sudah dikembangkan saat ini. Nah, apa sih core principle di dalam libertarian ekonomi? Yang pertama adalah kebebasan dan individualisme. Ya. Ini apa yang sedang kita lihat sekarang, ada kripto, aset dan turunannya, ya, dan macam-macam bentuknya. Intinya libertarianism itu menekankan pada ya the absence of government constraint. Artinya ya peran pemerintah itu harusnya dibatasi dan aku lebih dorong untuk free market kira-kira gitu. Itu yang libertarian dan mungkin itu menjadi tidak ada di dalam dunia nyata, tapi ternyata di dalam dunia virtual digital sekarang muncul. Dan voluntary cooperation, libertarian itu percaya bahwa setiap individu dan bisnis itu harus bebas dari eh, apa ya, ya silahkan Anda mau bekerja sama bebas, siapa saja bebas tanpa ada yang mengatur, kira-kira gitu. Dan yang ketiga yang disebut dengan free market efficiency, bahwa eh, apa namanya intervensi pemerintah itu akan membatasi ya, kompetisi yang akan muncul di market, kira-kira gitu. Kemudian yang terakhir ada hak kepemilikan dan rule of law, di mana protection of property right dan rule of law itu sebagai dasar dari ya kesejahteraan ekonomi dan kebebasan individu. Kira-kira ya hak kepemilikan gitu, ya, sama keberadaan dari. Nah, kita lihat sekarang. Kalau kita lihat di perspektif freedom of individual ada dua, yaitu hak individu sama minimal government. Artinya ya government nggak usah banyak terlibat di situlah, kira-kira gitu. Jadi ini yang menjadi kenapa kemudian kriptografi itu muncullah yang namanya teknologi blockchain, yaitu karena ini. Ya. Karena tradisional sudah mulai banyak pembatasan-pembatasan, tradisional finance system, kemudian ya pasar bebas sudah banyak yang tidak muncul lagi. Saya kira saya sampai saat ini sedang melihat ke sana. Ya. Kemudian ada juga yang free market atau market efisiensi. Pokoknya intinya kalau free market, ya itu ya walaupun ini debatable ya, tapi saya akan melihat genealogi asbabun nuzulnya. Kenapa sih muncul itu? Ya karena salah satunya adalah ya kepengen di free market ini. Ya. Jadi kalau free market itu ya belief bahwa pasar bebas itu setiap individu itu boleh melakukan aktivitas ekonomi
Dan ya bebas lah pokoknya. Government, keterlibatan pemerintah gitu, itu akan mengurangi ya kebebasan individu dan tentunya akan eh, mempengaruhi terhadap efisiensi di dalam transaksi. Ya. Dan mengatakan bahwa di free market itu ya sudah spontaneous order, artinya tatanannya spontaneous. Kalau pas naik ya naik, pas turun ya turun, kira-kira gitu. Nah, itu free market. Kemudian juga yang namanya tadi property right sama rule of law. Di rule of law itu artinya gini, hukum itu harus jelas, tetap, ya, dan harus diaplikasikan secara sama, equal untuk setiap individu, ya, untuk mencegah adanya arbitrary use of power by the state. Jadi supaya pemerintah, ya kalaupun hukum ya itu diperlakukan sama, ya kira-kira seperti itu. Dan supaya pemerintah nggak pilih-pilih gitu, semuanya sama, mau siapapun. Dan rule of law itu mengatakan bahwa ini setiap orang harus punya standar, diperlakukan standar yang sama, dan hak individu harus dijaga, kira-kira begitu. Itu di liberal. Dan yang terakhir ada satu perspektif yang namanya eh, ini yang terkait sama perang Iran dan Irak nih, gitu ya. Peace and non-aggression. Jadi libertarian itu selalu mendorong untuk ya perdamaian dan menentang apapun bentuk tindakan, ya, baik oleh individu maupun negara untuk melakukan tindakan menekan kepada pihak yang lain. Ya, dan walaupun di dalam kenyataannya saat ini di dunia nyata itu nggak terjadi. Buktinya barusan saja ya Irak, Iran dan eh, US dan sebagainya, Rusia dan sebagainya itu juga menjadi persoalan. Jadi eh, apa? Gimana caranya? Ya government action eh, harus fokus pada ini reduction of in-state power yang bisa mendorong untuk society atau masyarakat menjadi ya damai secara natural kira-kira gitu. Nah, saya kembali menghubungkannya dengan kripto aset, pengembangan kripto aset. Kalau saya lihat di sini apa yang berkembang di pre-Bitcoin itu sebetulnya bicara dengan ya individual economic sovereignty atau ya terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan kesejahteraan individu. Kemudian muncullah teknologi yang muncul itu ya karena ingin menjaga hak kepemilikan, karena di situ ada security handling, kemudian ada juga managing efisiensi, dan yang terakhir ya problem pasar, market dinamika pasar, dan itu problem terutama adalah volatility, misalkan, kemudian variasi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi, kalau sekarang yang kami lakukan atau sedang kami analisis, ini sebuah proses yang tidak akan pernah berkembang. Artinya, kripto aset ini akan terus berkembang bentuknya maupun jenisnya, tetapi pasti akan berangkat dari libertarian. Sehingga kalau saya menyimpulkan sementara ini masih terus diteliti dan menghubungkan dengan apa yang sedang ada dua yang berkembang di sini. Yang pertama classical libertarian dan Austrian School of Thought atau Austrian pemikiran model Australian, di mana duanya kesamaannya ada individual freedom dan free market. Nggak boleh diatur, jangan diatur lah. Kira-kira gitu. Pemerintah ya jangan ngatur lah. Tetapi di Austrian kemudian muncul yang namanya. Ya ada peran pemerintah di situ yang dibatasi. Peran pemerintahnya ya fokus pada terkait dengan proses ekonomiknya dan fokus pada lah kalau intervensi government ada di situ implikasinya pada pasar gimana. Nah itu yang harus dilihat. Itu Australian School of Thought. Ini sementara yang kita simpulkan seperti ini. Sehingga kalau kita lihat produk dari future aset ke depan, ya kalau saya ekstrimnya mungkin ada yang satu yang saya sebut dengan borderless state crypto asset.
Artinya kripto aset yang itu pun tidak diakui negara, nggak urusan, nggak diakui oleh Indonesia, nggak urusan gitu ya. Mau kita transaksi sendiri antar internasional, itu bisa terjadi anti government involvement. Ya sudah, tadi ada security, ada kriptografi, ada blockchain, ada teknologi macam-macam tadi. Itu yang kemudian menjamin mereka trust. Selesai. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ada feature kripto aset yang ada peran pemerintah tapi dibatasi, limited. Ya saat ini saya kira yang paling banyak di sini, termasuk produknya PT BTW pasti banyak di sini nih. Ya termasuk karena harus ikut dengan komplain dengan OJK gitu ya. Kemudian bagaimana OJK masuk pemerintah Indonesia mengatur regulasinya seperti apa. Dan mungkin ada yang terkait dengan memang di situ dimainkan langsung oleh government suatu saat. Bukan tidak mungkin government akan memainkan itu. Jadi ya itu dua-duanya sama sebetulnya, kripto yang diregulasi atau yang diatur gitu ya. Tapi itu menjadi part of economic policy. Kita belum tahu siapa yang akan melakukan ini. Gitu. Tapi kalau arah-arahnya ya tiga ini prediksi saya dari literatur kemungkinan akan muncul banyak produk-produk eh, ya payung dari kripto aset itu. Kalau yang nanti dijelaskan saya kira betul-betul lebih operasional kaitannya dengan jenis produk dan sebagainya. Tetapi asbabun nuzulnya saya kira seperti itu. Saya kira itu dari saya, Pak Alis, matur nuwun semuanya. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak.